dengan saya Anida Ufa dengan NIM 2021800773. Saya akan menjelaskan tentang the World Trade Organization and GATT. Jadi what is GATT? GATT ini dengan kepanjangan General Agreement on Tariff and Trade, yaitu perjanjian antar negara yang pemerintahannya setuju untuk mempromosikan perdagangan antar anggota. Jadi, fungsi dari GATT ini tuh sebagai inisiatif global multilateral yang meliberalisasi perdagangan dunia dan menangani 300 perselisihan selama 50 tahun terakhir gitu. Nah, didirikan oleh 23 negara, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, dan negara-negara lainnya gitu. Jadi, lalu GATT ini tuh digantikan oleh WTO atau World Trade Organization yang lahir pada tahun 1995. Di mana saat ini memiliki 164 anggota termasuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara Jepang, lalu ada negara-negara berkembang juga seperti Cina, India, Brazil, dan Indonesia juga masuk ke dalamnya gitu. Nah, WTO ini tuh memberikan forum untuk negosiasi terkait perdagangan di antara 150 anggota lainnya dan memediasi perselisihan perdagangan. Nah, WTO ini tuh mempunyai Dispute Settlement Body atau DSB yang bertujuan untuk memediasi pengaduan mengenai hambatan perdagangan yang tidak adil selama periode konsultasi selama yaitu 60 hari. Jadi agar para pihak yang terlibat dalam negosiasi dapat mencapai itikat baik. Jadi jika hal tersebut tidak dilakukan, DSB akan membentuk panel dan menindaklanjuti rekomendasi dari si panel tersebut. Apabila setelah melalui proses hukum, pihak yang kalah melanggar aturan dari WTO, maka WTO tuh bisa menjatuhkan sanksi perdagangan gitu. Nah, maksud dari tadi menindaklanjuti panel dan membentuk panel dan menindaklanjuti rekomendasi panel tersebut itu adalah, kalau pihak yang terlibat ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka DSB akan membentuk panel. Nah, panel ini terdiri dari ahli independen yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dalam masalah perdagangan gitu, yang dipersengketakan. Jadi tugas panel ini adalah menyelidiki secara mendalam sengketa yang ada dan menyusun laporan berdasarkan temuan serta rekomendasi mereka. Jadi setelah panel mengeluarkan laporan dan rekomendasi mereka, si DSB ini tadi akan mengadopsi laporan tersebut sebagai dasar untuk memutuskan langkah-langkah selanjutnya berupa implementasi, bisa berupa negosiasi tambahan, atau memberlakukan sanksi yang ada gitu. Nah, bentuk dari sanksi ini tuh bisa berupa peningkatan tarif impor, pembatasan kuota perdagangan, sampai dengan pembatasan akses pasar. Nah, jadi, saya juga akan memberikan contoh bagaimana WTO ini, telah membantu menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Di sini saya akan ambil contoh sampel case dari Airbus and Boeing dispute, yaitu, dengan kasus long-standing dispute regarding subsidies given to the world two largest aircraft manufacturer, namely Airbus from European Union and Boeing, from the United States. Nah, di sini tuh, mereka berselisih tentang, Uni Eropa dan Amerika Serikat yang, telah dituduh nih memberikan subsidi yang tidak adil kepada produsen pesawat mereka masing-masing, yaitu Airbus dan, Boeing tadi. Jadi subsidi tersebut mencakup bantuan keuangan, intensi pajak, dan, lain-lainnya gitu. Dan, eee, hal ini, menjadi tidak adil kepada produsen tersebut di pasar internasional. Nah, karena sifat lintas batas sengketa ini dan dampaknya pada perdagangan internasional, kedua belah, pihak memutuskan untuk membawa, kasus tersebut ke WTO dan, menyelesaikan mekanisme sesuai yang diakui dengan secara internasional gitu.
Nah, melalui penyelesaian sengketa dari WTO ini, kedua belah pihak mulai melakukan negosiasi untuk mencari solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Jadi, mereka berusaha mengurangi atau menghilangkan subsidi yang dianggap melanggar aturan perdagangan internasional, agar lebih adil, di pasar pesawat terbang global. Nah, setelah melalui proses penyelidikan yang panjang dan negosiasi, panel WTO dapat mengeluarkan laporan yang berisi temuan dan rekomendasi mereka terkait sengketa tersebut. Nah, DSD atau Badan Penyelesaian Sengketa dari WTO ini kemudian memberikan laporan dan rekomendasi panel untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi, termasuk adanya kemungkinan sanksi perdagangan jika salah satu pihak, melanggar aturan yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini tuh, WTO, melalui WTO sengketa Airbus dan Boeing ini tuh telah mengalami proses penyelesaian yang terstruktur dan transparan, dengan tujuan untuk mengurangi distorsi dalam perdagangan internasional dan memastikan persaingan yang lebih adil di pasar pesawat terbang global. Nah, jadi tuh peran WTO tadi yaitu melakukan penyelesaian sengketa perdagangan internasional untuk memastikan bahwa aturan perdagangan di dunia dihormati dan perdagangan berlangsung secara adil. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang Preferential Trade Agreement dengan, learning objektifnya itu membandingkan dan, 4 kategori utama perjanjian perdagangan preferensial. Jadi what is preferential trade agreement? Yaitu, mekanisme yang memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang tertentu dalam mitra dagang. Jadi, ini tuh bisa aja cuma menguntungkan negara-negara tertentu gitu jadi dalam perjanjian ini seringkali adanya diskriminasi terhadap, negara yang tidak ikut ke dalam, mitra dagang ini gitu. Nah, saya akan membahas, tentang di sini terdapat 4 main categories of preferential trade agreements dengan, ada gambarnya sebagai hierarkinya. Yang pertama itu yang paling bawah ada FTA, lalu yang ketiga ada custom union, yang kedua ada common market, lalu yang paling tertinggi ada economic union. Yang pertama saya akan membahas tentang FTA, itu free trade area. Jadi how is free trade area form? Um, Jadi bagaimana terbentuknya kawasan, perdagangan bebas sih? Jadi terbentuknya ini ketika 2 negara atau lebih sepakat untuk menghilangkan tarif dan hambatan lain yang membatasi perdagangan, yang tujuannya, itu tidak ada bea masuk atas, barang yang melintas batas negara antar mitra gitu. Dan hingga saat ini udah banyak banget perjanjian perdagangan bebas, dan sebagian besar bersifat bilateral itu antara 2 negara, dan telah berhasil dinegosiasikan. Jadi tujuan akhir dari FTA ini adalah menciptakan lingkungan perdagangan yang bebas, di mana barang dan jasa dapat beredar tanpa hambatan di antara negara-negara anggota. Jadi dengan menghilangkan atau mengurangi tarif impor. Nah, contoh dari perjanjian bilateral ini ada dari saya ambil contoh, Australia dengan Selandia Baru, dan di 2 negara itu bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan kerjasama ekonomi di antara kedua negaranya. Jadi, bisa FTA-nya tuh mencakup penghapusan, tarif untuk berbagai barang dan layanan. Lalu yang multilateral itu ada ASEAN contohnya, jadi ASEAN ini membentuk beberapa FTA dengan mitra dagangnya, yaitu contohnya ada ASEAN China, Free Trade Area, dan ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Nah, FTA-FTA ini tuh, di ASEAN tuh bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan, Asia Tenggara. Lalu selanjutnya ada custom union. Jadi custom union ini, lebih tinggi daripada FTA tadi gitu. Nah, mmm selain menghilangkan jadi di custom union ini selain menghilangkan hambatan internal terhadap perdagangan, anggota serikat pabean atau custom union menyetujui penetapan tarif eksternal bersama atau CAT. Nah, tarif eksternal CAT ini tuh artinya negara-negara anggota nih setuju untuk menerapkan tarif impor yang seragam untuk barang-barang yang masuk dari negara non-anggota. Hal ini membantu mencegah adanya perbedaan tarif antara negara-negara anggota dan mengamankan pasar bersama gitu. Nah, di sini ada some of the custom union discussed in this chapter tuh ada Andean Community, eee,
Andean Community itu dari negara-negara Amerika Serikat, seperti Bolivia, Kolombia, dan Peru. Nah, komunitas Andes ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota melalui integrasi perdagangan dan pembangunan bersama di negara-negara tersebut gitu. Lalu ada contoh lainnya seperti SICA, Mercosur, and CARICOM. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ada common market. Di sini juga lebih tinggi daripada dari FTA dan custom union tadi. Nah, di dalam common market ini mencakup penghapusan hambatan perdagangan internal barriers to trade and establishment of common external tariff. Dan memungkinkan pergerakan bebas faktor-faktor produksi seperti jadi adanya penetapan tarif eksternal bersama. Jadi memungkinkan pergerakan bebas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal di antara negara-negara anggota, including labor and capital. Nah, maksud dari bebas dari factor of production, including labor and capital ini, itu perusahaan dapat bekerja dan berinvestasi di negara-negara anggota tanpa adanya hambatan yang signifikan. Jadi misalnya nih saya ambil contoh di Uni Eropa atau UE yang mencakup 27 negara anggota yang sepakat untuk membentuk pasar bersama di Eropa. Selain penghapusan hambatan perdagangan dan penerapan tarif eksternal bersama, UE juga memungkinkan pergerakan bebas tenaga kerja, modal, dan pelayanan di antara negara-negara anggotanya. Jadi yang berarti nih di negara anggota memiliki hak untuk bekerja di negara-negara lain yang di dalam UE tanpa memerlukan izin khusus atau visa kerja. Jadi berarti bahwa seseorang yang memiliki kewarganegaraan salah satu dari anggota UE ini dapat mencari kerja di negara-negara lain dalam UE tanpa hambatan yang signifikan. Nah, misalnya seorang warga Polandia nih pengen nyari kerja di Jerman. Jadi dia tuh karena termasuk negara UE, dia bisa tuh kerja tanpa harus melalui prosedur imigrasi yang rumit gitu. Lalu selanjutnya ada economic union. Nah, di economic union ini adalah puncaknya dari FTA, custom union, dan common market gitu. Jadi economic union ini dibangun berdasarkan penghapusan hambatan tarif internal built upon the elimination of internal tariff barrier. Jadi artinya tidak ada lagi tarif impor yang dikenakan pada barang-barang yang diperdagangkan di antara negara-negara anggota, yaitu lalu pembentukan hambatan eksternal bersama dan aliran bebas faktor. Nah, economic union ini adalah pasar bersama tidak hanya untuk barang, tetapi juga untuk jasa dan modal gitu. For goods, but also for service and capital. 22 hours. Nah, di sini di slide selanjutnya, dari Economic Union itu the full evolution of an economic union would involve what gitu. Jadi evolusi penuh dari kesatuan ekonomi akan melibatkan apa? Jadi evolusi penuh dari kesatuan ekonomi ini akan melibatkan pembentukan bank sentral yang bersatu dan adanya penggunaan mata uang tunggal dan kebijakan bersama di bidang pertanian, layanan sosial, dan kesejahteraan. Adanya pembangunan regional, transportasi, perpajakan, persaingan usaha, dan merger gitu. Nih, transport, taxation, competition, and merger. Nah, the further integration of nations that were member of fully developed economic union would be the formation of central government. Jadi, adanya integrasi lebih lanjut nih dari anggota-anggota yang menjadi serikat ekonomi ini yang sudah berkembang sepenuhnya. Jadi akan membentuk central government gitu atau pemerintahan pusat yang akan menyatukan negara-negara politik independen ke dalam kerangka politik tunggal. Nah, contoh yang menerapkan dari economic union itu ada UE. Jadi di UE ini melibatkan langkah-langkah tambahan
seperti pembentukan bank sentral yang bersatu, misalnya di UAE ini ada Bank Sentral Eropa dengan penggunaan mata uang yaitu euro, dan kebijakan bersama di berbagai bidang seperti pertanian, layanan sosial, dan transportasi. Jadi dengan demikian, UAE ini adalah contoh terbaik dari serikat ekonomi yang sukses yang menciptakan pasar tunggal untuk barang, jasa, dan modal di seluruh wilayahnya, serta melibatkan kerjasama yang lebih dalam di berbagai bidang kebijakan ekonomi dan politik. Tuh. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang North America. Jadi seperti yang kita tahu bahwa North America ini tuh mencangkup Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Jadi Amerika Serikat ini tuh memadukan kekayaan yang sangat besar, mulai dari populasi yang sangat besar, terus habis itu geografinya yang sangat luas, sumber daya alamnya yang sangat melimpah, terus habis itu juga lingkungan ekonomi dan politiknya itu yang menyajikan karakteristik pemasarannya yang sangat unik. Maka dari itu, Amerika Serikat ini tuh juga memimpin industri global dibandingkan dengan negara-negara yang ada di dunia lainnya. Jadi, misalkan, produsen yang dominan itu tuh pada bidang komputer, terus habis itu perangkat lunak, terus habis itu hiburan, ada peralatan medis, dan juga ada mesin jet. Nah, misalkan saja ini ada di Kanada, yaitu perusahaan yang terkenal itu adalah Bombardier yang menghasilkan eh, jet. Nah, selain menghasilkan jet, perusahaan Bombardier ini juga menghasilkan transportasi umum dan juga kereta api. Nah, selanjutnya di Kanada itu yang terkenal itu adalah BlackBerry. Nah, BlackBerry ini tuh dulu dikenal itu sebagai research in motion. Jadi, BlackBerry itu merupakan eh, cellphone yang terkenal di Kanada. Nah, di Meksiko sendiri itu yang terkenal adalah manufacturing center-nya. Jadi, eh, sebagai contoh, itu Meksiko itu tuh merupakan the world number one producer of flat screen TV set. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang CFTA. Jadi, CFTA ini merupakan eh, perdagangan bebas yang perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan juga Kanada. Jadi, ini tuh resmi diberlakukan pada tahun 1989 yang dimana lebih dari 650 dolar barang dan juga jasa yang mengalir ke Kanada dan juga Amerika Serikat. Yang dimana Kanada ini mengambil 20% dari ekspornya United States dan United States ini sendiri itu membeli sekitar 85% dari ekspornya Kanada. Nah, di sini merupakan contohnya kita ada di sini ada ilustrasinya bahwa Kanada itu memimpin integrasi ekonomi Amerika Utara, yang kedua itu dipimpin oleh Cina, dan yang ketiga itu dipimpin oleh Meksiko. Oke, selanjutnya ada NAFTA. Jadi NAFTA sendiri itu tuh terdiri dari United States, Kanada, dan Meksiko yang dimana ketiga negara ini menyelesaikan negosiasi perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau yang kita kenal sebagai NAFTA. Nah, jadi perjanjian ini tuh di-approve oleh Kongresnya United States pada tanggal 1 Januari 1994. Nah, kenapa NAFTA ini tuh membuat free trade area? Nah, tujuannya itu tuh untuk mendukung kawasan perdagangan bebas Amerika Utara dan supaya negara-negara yang berpartisipasi itu mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu dari mana? Keuntungannya itu dari pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan yang ada
antara ketiga negara tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas Latin Amerika. Nah, Latin Amerika sendiri ini itu terdiri dari 4 pengaturan perdagangan preferensial yang paling penting di Amerika Latin. Itu pertama ada Central America Integration System, habis itu ada Andean Community, ada Common Market of South, terus habis itu yang terakhir itu ada Caribbean Community and Common Market. Selanjutnya kita akan membahas tentang Central America Integration System. Nah, jadi di sini kita tahu kan bahwa Amerika Tengah ini tuh sedang mencoba untuk menghidupkan kembali pasar bersamanya. Jadi di sini tuh pada awal 1960-an di sini ada awal-awalnya itu cuman ada 5 negara aja. Nah, 5 negara itu tuh ada El Salvador, terus habis itu ada Guatemala, ada Nicaragua, ada Costa Rica. Terus habis itu di sini dia membangun kembali pasar bersama Amerika itu namanya Central America Common Market. Selanjutnya ada Andean Community. Jadi Andean Community itu merupakan eh, ada 4 anggota negara, yaitu 4 negaranya itu ada Bolivia, ada Kolombia, ada Ekuador, ada Peru, yang dimana mereka ini baru merayakan hari anniversary-nya itu pada tahun 2019. Nah, jadi tujuan dari komunitas ini itu antara lain itu untuk mempercepat integrasi ekonomi antar negara anggota, terus habis itu mengkoordinasi pengembangan industri regional, selanjutnya untuk regulasi penanaman modal asing di negara anggota, dan juga standarisasi beberapa kebijakan pertanian dan juga ekonomi. Selanjutnya ada Common Market of South. Jadi pada Maret 2016 itu tuh diperingati sebagai sebagai 25 tahun penandatanganan perjanjian dari si Common Market of South ini. Jadi yang menandatanganin persetujuannya itu tuh ada dari pemerintahan Argentina, ada dari pemerintahannya Brazil, Paraguay, Uruguay, dan Uruguay. Jadi keempat negara ini tuh sepakat untuk memulai reformasi tarif secara bertahap pada tanggal 1 Januari 1995. Nah, yang terakhir ini ada Caribbean Community and Common Market. Nah, jadi CARICOM ini tuh dibentuk pada tahun 1973 sebagai gerakan menuju persatuan di Karibia. Jadi ini tuh menggantikan namanya jadi dia menggantikan Asosiasi Perdagangan Bebas di Karibia yang kalau misalkan teman-teman pernah dengar itu namanya itu adalah Carifta. Jadi Carifta ini tuh didirikan pada tahun 1965. Yang anggotanya itu tuh ada Antigua dan Barbuda, ada Bahama, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, dan lain sebagainya. Jadi hingga saat ini tuh tujuannya utama dari CARICOM itu adalah mencapai pendalaman integrasi ekonomi melalui pasar bersama Karibia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kita sekarang masuk ke 3.5, yaitu Asia Pacific, the Association of Southeast Asian Nations, atau biasa kita kenal sebagai ASEAN. Jadi the Association of Southeast Asian Nations
atau ASEAN ini itu didirikan atau dibentuk pada tahun 1967 sebagai organisasi untuk ekonomi, politik, sosial, cultural cooperation untuk para anggotanya. Nah, di sini ada anggota-anggotanya dengan update sampai dengan tahun ini. Itu ada Brunei, lalu ada Indonesia, lalu ada Malaysia, lalu ada Filipina, lalu ada Singapura, lalu Thailand. Nah, negara-negara ini itu adalah negara pertama yang tergabung dalam ASEAN. Lalu ada Vietnam yang bergabung pada bulan Juli tahun 95. Lalu ada Kamboja yang bergabung pada tahun 97. Lalu disusul oleh Laos juga di tahun yang sama. Lalu Myanmar di tahun 98 dan yang terbaru itu ada Timor Leste yang bergabung di 2022. Nah, seperti halnya kawasan negara-negara lain atau kawasan lain, Asia Tenggara ini juga memiliki organisasi regional sendiri, yaitu ASEAN tadi, sudah saya jelaskan. Nah, organisasi ini yang memiliki hampir seluruh negara di wilayah Asia Tenggara, itu memiliki berbagai bentuk perjanjian. Nah, salah satunya itu adalah AFTA, atau singkatan dari ASEAN Free Trade Area. AFTA ini apa sih? AFTA itu adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN. Nah, bentuk kerjasama itu apa? Bentuk kerjasama itu berupa kesepakatan agar terciptanya situasi perdagangan yang seimbang. Caranya gimana? Caranya itu adalah dengan penurunan tarif barang-barang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, baik secara individu maupun kolektif, negara-negara ASEAN ini juga aktif di tingkat regional dan global dalam berdagang. Nah, mitra dagang utama ASEAN ini itu termasuk Jepang, United Europe, lalu ada Tiongkok, dan Amerika Serikat. Nah, beberapa tahun yang lalu, para pejabat ASEAN ini menyadari bahwa memiliki tujuan bersama yang luas itu nggak cukup. Jadi, buat menjaga asosiasi itu tetap hidup. Meskipun negara-negara anggota ASEAN ini secara geografis itu berdekatan, tapi mereka secara historis terpecah dalam banyak hal. Salah satu masalahnya itu adalah kebutuhan yang ketat dalam konsensus di antara semua anggota sebelum melanjutkan segala bentuk upaya kerjasama. Nah, sebuah kawasan perdagangan bebas atau yang tadi saya jelaskan itu namanya AFTA, yang bebas ASEAN, akhirnya itu menjadi kenyataan berkat kemajuan terkini di dunia, terutama di ASEAN, itu mencapai dan menyebabkan pencapaian pengurangan tarif intra-regional di antara 6 anggota pendiri ASEAN. Para pemimpinnya kini berupaya untuk membangun ekonomi ASEAN yang terintegrasi penuh terhadap komunitas, yaitu di tahun 2015. Nah, ini di sini bisa dilihat ada pendapatan GDP-nya per tahun dari mulai Indonesia, Thailand, Singapura, sampai dengan Timor Leste. Nah, kita masuk ke 3.6, Western, Central, and Eastern Europe. Nah, untuk pembahasan ini, jadi the countries of Western Europe are among the most prosperous in the world. Jadi untuk ini negara-negara di Eropa Barat itu termasuk yang paling makmur di dunia. Nah, terlepas dari kenyataannya bahwa ada perbedaan pendapat yang signifikan antara bagian utara dan selatan, serta perbedaan bahasa dan budaya yang nyata. Nah, masyarakat Eropa
masyarakat Eropa Barat, terutama yang dulunya sangat beragam, kini telah berkembang dengan sangat baik. Meski begitu, masih ada cukup banyak perbedaan, sehingga banyak pengamat yang memandang Eropa Barat dengan 3 tingkatan. Nah, banyak orang Inggris memandang diri mereka agak terpisah dari bagian lain. Nah, skeptisisme ini terhadap Euro ini itu tersebar luas di negara itu, dan Inggris masih memiliki masalah dalam menemukan kesamaan dengan saingan historisnya, yaitu Jerman dan juga Prancis. Nah, sementara itu di seberang, di Selat Inggris, di Yunani, Italia, di Portugal, dan juga Spanyol, itu mereka telah berjuang keras untuk mengatasi stigma tadi yang mereka itu dianggap sebagai negara pinggiran, dan julukan-julukan lainnya yang merendahkan dirinya dari tetangga-tetangga mereka di Eropa Utara. Nah, lalu kita masuk ke the European Union. Nah, jadi ini itu adalah yang seperti kita tahu, European Union ini itu adalah rumah dari banyak brand-brand terkenal kayak Heineken, H&M, lalu ada Lego, L'Oreal, Nutella, dan Zara yang mungkin kita sehari-hari pakai brand-brand tersebut. Nah, jadi ini tuh dimulai pada tahun 1987 untuk si European Union ini. Nah, 12 negara yang menjadi anggotanya ini memulai tugas yang cukup sulit untuk menciptakan pasar tunggal yang sesungguhnya untuk barang, jasa, dan modal. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menciptakan serikat ekonomi yang sesungguhnya, mengadopsi undang-undang Eropa Tunggal pada tahun itu, dan yaitu pada akhir tahun 1992, yang merupakan pencapaian besar bagi Komisi Eropa. Nah, Dewan Menteri ini mengadopsi lebih dari 200 legislasi dan peraturan untuk mewujudkan pasar tunggal. Nah, tujuan dari proyek Eropa, seperti yang telah disebut, itu adalah untuk menyelaraskan hukum nasional dan peraturan nasional, sehingga barang, jasa, orang, dan uang dapat mengalir dengan bebas melintasi batas-batas negara yang tergabung dalam Europe Union. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa anggota-anggota negara dari European Europe. Di sini ada 28 anggota. Di sini ada informasi GDP di tahun 2016, mulai dari Austria sampai dengan United Kingdom. Marketing issues in the European Union ini, jadi Komisi Eropa ini menetapkan arahan dan menetapkan tenggat waktu pelaksanaannya melalui undang-undang di masing-masing negara. Nah, lingkungan bisnis di Eropa itu telah mengalami transformasi yang cukup besar sejak tahun 1992 dengan implikasi yang signifikan terhadap semua elemen bauran pemasaran. Apa aja itu elemen-elemen dari bauran pemasaran atau marketing mix? Nah, produknya adalah, atau elemen-elemennya adalah, yaitu pertama ada produk. Nah, produk ini itu contohnya adalah harmonisasi, yang berarti bahwa konten dan standar produk lainnya yang bervariasi di antar negara-negara itu udah diselarasin. Jadi antar negaranya produknya itu punya standarnya sendiri untuk di European Union ini. Nah, sebagai hasilnya itu perusahaan memiliki kesempatan untuk memetik manfaat dari berbagai ekonomi dengan mengurangi jumlah adaptasi produk. Nah, lalu selanjutnya, untuk elemen selanjutnya itu ada price atau harga. Harga ini itu membahas soal lingkungan yang lebih kompetitif, lebih ke arah lingkungan yang lebih kompetitif. Jadi transparansi telah ditingkatkan
di zona Euro atau Eropa, karena mata uang yang tunggal itu memudahkan untuk membandingkan harga untuk produk yang sama di berbagai negara. Lalu elemen selanjutnya itu ada promotion atau promosi. Jadi promosi ini itu mereka jadikan elemen ini untuk sebagai pedoman umum tentang penyiaran TV, terus standar yang seragam untuk iklan TV maupun iklan-iklan di digital untuk sekarang. Lalu elemen yang terakhir dari marketing mix itu adalah distribution atau distribusi. Jadi sederhananya ini distribusi itu adalah penyederhanaan dokumen transit dan juga penghapusan formalitas bea cukai di penyeberangan perbatasan. Lalu kita selanjutnya membahas Central dan Eastern Europe. Jadi karena berada dalam masa transisi di Eropa, pasar Eropa Tengah ini juga Timur itu menghadirkan peluang dan juga tantangan yang menarik. Nah, perusahaan global memandang kawasan ini sebagai sumber yang penting dan perusahaan pertama yang menembus pasar suatu negara. Nah, juga seringkali muncul sebagai pemimpin industri. Ekspor ini juga telah menjadi pilihan utama sebagai cara memasuki pasar, tapi investasi langsung di kawasan ini sedang meningkat. Nah, dengan tingkat upah yang jauh lebih rendah daripada di Yunani, Italia, Portugal, dan juga Spanyol, wilayah ini menawarkan lokasi yang menarik untuk manufaktur berbiaya rendah di sektor industri ringan. Nah, sebagai contohnya itu produsen sepatu di Italia mungkin mengambil beberapa produk berbiaya rendah dari Slovenia. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 1 Januari 2015 lalu, itu menandai peluncuran Uni Ekonomi Eurasia atau disingkat EEU yang mengintegrasikan ekonomi Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan. Nah, Kyrgyzstan dan Armenia juga telah bergabung dengan EEU sejak saat itu. Presiden Rusia Vladimir Putin juga memandang EU sebagai landasan pertumbuhan ekonomi Rusia. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai describe the activities of the key regional organization in the Middle East, atau ngejelasin kegiatan apa saja yang ada di regional utama di Middle East atau Timur Tengah. Jadi kita kenalan dulu sama name of countries atau negara-negara apa saja yang ada di Middle East. Jadi ada 16 negara bagian di Timur Tengah, yaitu ada Afghanistan, Bahrain, Siprus, Mesir, Irak, Iran, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, sama yang terakhir itu ada Yaman. Jadi mayoritas penduduk di Timur Tengah ini adalah orang yang Persia dan orang Yahudi yang sebagai minoritasnya. Nah, orang Persia di sebagian besar Timur Tengah ini adalah Arab yang menganut agama, kepercayaan, sama tradisinya itu adalah Islam, yang dimana Islam itu adalah sama, sehingga populasinya itu 95% Muslim, lalu 5% itu ada Kristen, sama ada Yahudi. Meskipun tampaknya kayak homogen ya, sebenarnya tuh banyak banget perbedaan-perbedaan yang ada di Timur Tengah ini, kayak di negara-negara seperti Emirat Arab, ini tuh menempati peringkat tertinggi dalam hal kebebasan, lalu diikuti dengan Qatar, lalu kemudian ada Israel, lalu ada Bahrain di urutan ke-44, sedangkan kalau di Arab Saudi itu urutan ke-64 di dalam tingkat kebebasan. Nah, sebaliknya kalau si Irak sama Suraih ini tuh nggak termasuk dalam peringkat, karena balik lagi karena sedang ada gangguan ekonomi sama perang saudara di negara Irak sama Suriah. Lalu pada oil sales atau penjualan minyak di sini, jadi harga minyak di Timur Tengah tuh mendorong banget nih bisnis di Timur Tengah atau di negara sana. 7 negara kayak si Bahrain, Irak, Iran, minyak,
Kuwait, Oman, Qatar, sama Arab Saudi tuh mempunyai pendapatan tinggi dari hanya penjualan minyak. Bahkan mereka tuh punya cadangan minyak di dunia yang paling signifikan gitu. Nah, pendapatan dari minyak ini nih yang bisa melebar gitu kesenjangan antara si negara miskin sama negara mana yang kaya di Timur Tengah. Dan kesenjangan ini pula nih bisa mengkontribusi karena bisa ngebuat kayak ketidakstabilan politik sama sosial di kawasan si ke-7 negara tersebut. Lalu pada Saudi Vision 2030, jadi karena Arab Saudi ini punya atau salah satunya juga punya cadangan minyak yang tinggi ya dan merupakan pasar yang penting di kawasan si Arab Saudi. Cuman karena si harga minyak ini lagi turun dan ada juga produksi minyak di negara Iran, si pemimpin si Arab Saudi ini harus nyari sumber pendapatan baru. Nah, makanya ada si visi Saudi 2030, yaitu rencananya pemerintah untuk merubah si ekonomi. Nah, salah satunya itu untuk meningkatkan pariwisata, karena pendapatan minyak itu udah 39% tingginya di PDB Saudi dibandingkan sama si pariwisata yang cuma kurang dari 3%. Lalu akhirnya pada tahun 2017 nih, putra mahkota Muhammad bin Salman itu ngeluncurin rencana di mana membuat zona ekonomi di pantai Laut Merah yang biasa kita kenal tuh sebagai NEOM. Nah, tujuannya itu untuk menarik investasi asing nih di sektor-sektor utama kayak di robotika sama energi, supaya mereka tuh gak cuman ngeproduksi minyak atau mengandalkan si produksi minyak kayak gitu. Lalu pada The Arab Awakening ini tuh di tahun 2011, wilayah di sana tuh udah diguncangin sama kayak demonstrasi atau protes gitu yang menggambarkan sebagai si The Arab Awakening, sehingga pemerintah Tunisia dan Mesir ini tuh digulingkan. Adanya perang saudara di Libya sama di rezim Suriah yang menindak aktivis untuk para pemberontak. Jadi di wilayah lain para pemimpinnya itu terpaksa untuk beri ini konsensi ekonomi sama politik. Tapi sebenarnya sebelum terjadinya pemberontakan, Suriah tuh udah menjadi contohnya lambat perubahan di Timur Tengah. Karena kalau kita lihat di Tiongkok nih, dalam ngebuka perekonomian sambil pertahankan kontrol sosialnya, Tiongkok tuh lebih stabil sama lebih maju dibandingkan sama si Suriah, sehingga presiden si Suriah yaitu Bashar al-Assad tuh ngambil langkah untuk ngejauhin si Suriah dari model bisnis yang kayak masih kaku atau sosialis gitu. Nah, salah satunya itu dengan kayak buka bank swasta, terus dia buka pasar saham, lalu dia membuat kepemilikan mata uang asing itu menjadi legal di negara tersebut atau di negara Suriah. Lalu hubungan antara negara-negara barat itu juga mulai membaik. Oleh karenanya si presiden pada saat itu yaitu Barack Obama, di presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama itu ngecabut nih sejumlah sanksi-sanksi, lalu dia tuh nunjuk si presiden atau duta besar untuk Suriah. Lalu pengusaha besar yang melihat kondisi Suriah itu sudah cukup membaik, akhirnya kembali lagi nih ke Suriah untuk ngebantu memicu budaya konsumen. Lalu kalau misalkan di negara wilayah lain, contohnya kayak di Damaskus, tanda-tanda kebangkitan ekonominya itu mencakup kayak adanya dealer Ford, terus ada kayak restoran KFC, sama ada butik-butik kayak si butik Benetton. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke Cooperation Council for the Arab States of the Gulf atau Dewan Kerjasama untuk negara-negara di Arab Teluk. Nah, di sini yang namanya Gulf Cooperation Council atau yang biasa disebut GCC, ini tuh didirikan pada 1981 oleh negara-negara kayak Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, sama The United Arab Emirates atau yang biasa kita lihat di gambar sebelah sini. Jadi intinya dia tuh yang negara-negara tersebut atau negara
ke-6 negara tersebut tuh yang mendiriin si GCC ini. Nah, meskipun 45% cadangan minyak yang ada di dunia itu tuh ada pada ke-6 negara tersebut, tapi 6 negara tersebut cuman bisa ngehasilin 18% dari total yang diproduksi di dunia. Ironisnya nih, si Arab Saudi itu tuh harus mengalami defisit transaksi berjalan karena mereka ini harus ngimpor sebagian besar dari barang sama jasanya kan. Lalu sebenarnya apa gitu fungsi dari GCC Organization? Jadi mereka ini untuk mengkoordinasiin, untuk ngeintegrasiin, lalu ada kerjasama juga nih dalam urusan ekonomi, sosial, sama budaya. Lalu akhirnya para menteri keuangan di Teluk Persia ini juga telah ngadain perjanjian kerjasama ekonomi yang mencangkup berbagai aspek, misalkan kayak investasi, terus ada peraturan perbankan, lalu juga ada berbagai harmonization of banking regulation atau si perjanjian peraturan perbankan tadi. Lalu ada, ini tuh merupakan upaya untuk ningkatin si koordinasi keuangan dan moneter di wilayah tersebut. Lalu sebenarnya marketing issue apa yang ada di Middle East atau di Timur Tengah? Nah, dalam ngejalanin bisnisnya nih di Timur Tengah, yang menjadi terpenting adalah ngebangun koneksi atau connection. Mereka nih yang ngebina hubungan dengan tokoh-tokoh dan pemerintah nih berpengaruh lebih mudah untuk mengatasi kayak hambatan birokrasi. Terus di sana juga tawar-menawar tuh udah jadi budaya gitu, sehingga pengunjung itu tuh harus siap untuk menghadapi tawar-menawar yang sistemnya tuh masih tradisional. Nah, decision atau keputusannya ini biasanya diambil melalui interaksi tatap muka dibandingkan melalui korespondensi atau kayak panggilan telepon. Nah, transaksi ini seringkali juga dilakukan secara individu dengan perusahaan. Lalu masalah lainnya adalah adat istiadat yang mencerminkan masyarakatnya itu didominasi oleh laki-laki, sehingga wanita ini tuh lebih sering kali dikucilkan dari dunia-dunia bisnis atau dari dunia entertain kayak gitu. Lalu kita akan membahas identify the issues for global marketers wishing to expand in Africa. Jadi di sini ada 3 masalah yang harus kita identifikasiin. Yang pertama itu ada Economic Community of West African State atau komunitas ekonomi dari negara-negara di African State atau Afrika Barat. Nah, di sini perjanjian Lagos yang dibentuk pada Mei 1975 ini tuh ngebentuk komunitas ekonomi negara di Afrika Barat atau ECOWAS. Nah, tujuannya itu untuk promosiin perdagangan, terus untuk kerjasama, terus untuk mandiri di Afrika Barat atau kemandirian di Afrika Barat. Nah, awalnya itu ada 16 negara seperti yang ada di gambar. Nah, salah satu negara dari ECOWAS ini yaitu Mauritania ini tuh meninggalkan si ECOWAS pada tahun 2002. Tapi si ECOWAS ini tetap bertekad nih untuk ngebentuk kawasan perdagangan yang bebas untuk produk pertanian sama kerajinan tangan yang sebelumnya itu udah pernah diolah di 1980. Lalu, meskipun pada tahun 1990 tarif pendapatan beberapa barang ini udah dihapusin, terus pembangunan ekonominya itu gak rata,
Sementara si Liberia sama si Syria ini masih terkendala nih oleh konflik politik dan kemerosotan ekonomi. Lalu masalah berikutnya ada the East African Community. Jadi di sini di komunitas Afrika Timur ini ada 5 negara nih, ada Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, sama Rwanda, yang mereka ini ngebentuk pasar bersama terbaru di dunia yang kita kenal sebagai si East Africa Community. Lalu meskipun komunitas ini udah 40 tahun, tapi kemajuan signifikan dalam integrasi sama dalam kerjasamanya itu baru terlihat pada tahun 1999. Lalu apa aja nih stage development atau tahapan pengembangan dari si community ini? Itu termaksud pembentukan Serikat Pabean di tahun 2005, lalu juga ada pasar bersama di tahun 2010 yang memungkinkan adanya pergerakan bebas people, goods atau barang, terus jasa sama modal wilayah di negara tersebut. Selanjutnya, anggota komunitas ini tuh berencana untuk ngebentuk serikat ekonomi dengan langkah yang pertama itu untuk menciptakan kesatuan moneter, dan bahkan ada juga nih perbincangan tentang pembentukan negara di salah satu wilayah tersebut. Tapi ide tentang Amerika Serikat sama di Afrika Timur ini lebih dianggap realistis daripada sebelumnya, mengunut pengamat tertentu. Lalu masalah yang ketiga itu ada Southern Africa Development Community atau Komunitas Pembangunan di Afrika Selatan. Jadi pada tahun 1992, si Southern African Development Community atau yang biasa disebut SADC ini tuh was founded atau didiriin untuk ningkatin perdagangan, terus untuk ningkatin kerjasama sama integrasi ekonomi di kawasan yang biasanya itu dikuasai sama orang-orang yang berkulit hitam. Nah, anggota SADC meliputi sejumlah negara di wilayah tersebut, termasuk si Angola, Botswana, Republik Demokratik Kongo, dan lainnya. Ini tuh merupakan anggota-anggota yang ada di SADC. Lalu Afrika Selatan nih gabung di tahun 94. Nah, Afrika Selatan ini tuh memiliki kontribusi yang signifikan nih buat si SADC terhadap kayak pendapatan sama ekspor regional. Nah, salah satu tujuannya si SADC ini adalah untuk membentuk Serikat Pabean yang kemudian akan terwujud dalam membentuk kawasan perdagangan bebas pada tahun 2000. Namun, keputusan dari si Afrika Selatan sama Uni Eropa yang menandatangani perjanjian itu memunculkan kekhawatiran dari anggota SADC lainnya, atau kayak si Republik Demokratik, terus Angola, Botswana, itu tuh pada khawatir sama perjanjian yang mau ditandatanganin sama si Afrika Selatan sama si Uni Eropa yang menandatangani perjanjian perdagangan, lalu ada pembangunan kerjasama, dan akhirnya bahwa kesepakatan tersebut nih tidak dapat memberikan keunggulan pada perusahaan-perusahaan di Eropa. Selain itu, beberapa negara di kawasan termasuk kayak si Afrika Selatan tadi, terus ada si Botswana, lalu ada Namibia, lalu ada Swaziland, ini tuh terlibat juga dalam Serikat Pabean atau Southern African Customs Union atau Serikat Pabean di Afrika Selatan yang bisa disebut SACU ini, yang tujuannya itu untuk menciptakan kerjasama lebih lanjut dalam perdagangan ekonomi. Lalu yang terakhir kita akan membahas
apa marketing issue atau isu marketing yang ada di Afrika. Nah, masalah pemasaran di Afrika ini tuh sebenarnya tercermin dalam berbagai aspek, yaitu aspek kebijakan perdagangan sama investasi. Nah, di sini meskipun si AGOA ini tuh memberikan kesempatan bagi negara-negara di Afrika untuk mengakses pasar di Amerika Selatan, ketentuan mengenai tekstilnya itu tuh masih kontroversial karena dampaknya terhadap si Amerika Selatan. Nah, selain itu, inisiatif seperti si Attorney General Office atau si AGOA ini, investasi langsungnya itu tuh yang masuk ke Afrika itu tetap rendah karena cuma sekitar 3% dari total investasi tahunan. Nah, ini nunjukin nih tantangan dalam menarik investasi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Meskipun demikian, ketergantungan pada investasi dari negara-negara tertentu tuh juga bisa ngehadirin resiko-resiko terkait dengan kebijakan luar negeri dan fluktuasi pasar global. Dalam hal ini, kerjasama yang lebih luas dengan berbagai pihak, termaksud negara-negara kayak penjajah sebelumnya, ini tuh lebih diperlukan gitu, karena bisa nyiptain lingkungan yang kondusif sama lebih sustain atau lebih berkelanjutan untuk si Afrikanya. Baik, demikian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.